Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wazakona biru usul Wana lakuhi makusul kandiru. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para masyayikh beliau yang mati sultan dengan Gus Muhammad Mansur yang Bupati dan semua kuliah berkuliah dan para santri-santrinya, khususnya para muslimin di usul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberkati kita, memberi taufik, memberi hidayah sehingga memahami tentang usul. Usul fiqh yang kita pelajari itu hukumnya adalah qiyas, karena yang mungkin dikembangkan pada zaman sekarang adalah menanalogikan para waqa'i atau waqi'ah yang masih belum jelas hukumnya, yang belum pernah dinas hukumnya, lalu kita samakan dengan usul yang sudah tertera di dalam Quran dan hadis. Intinya qiyas adalah musawatul fardhi wa taswiyatul fardhi al-aslabul jami'. Kita mengkompromikan, menyamakan di dalam hukumnya farad kepada hukumnya asal, dengan hukumnya asal karena jami'. Lah untuk jami' ini sudah dibahas di dalam masalihul ilah. Apa jami'-jami' yang bisa mempertemukan antara farad dan asal? Dengan catatan semuanya itu tidak ada qawadih, tidak cacat. Apa itu qawadih? Adalah hal-hal yang bisa merusak pada qiyas, baik itu dari sisi dalilnya atau lainnya. Maka kalau golongan jamaah hakikin mengatakan tartib yang mustahsan pertama untuk menguji kebenaran qiyas dengan cara mukhalafah, tuntut kevalidannya ilat, kevalidannya asal, itu namanya mukhalafah. Kemudian kenapa? Karena tanpa valid tidak akan memenuhi rukunnya qiyas, yang sehingga tidak bisa masuk dalam jumlahnya adillah. Setelahnya valid antara farad dan asal, berikut jami'nya, kemudian baru dilihat adakah cacatnya. Sebab ketika sudah cocok dengan beberapa dalil, ini tidak berarti sahih. Nah, sehingga pertama dimulai dengan man'u, mencegah. Jadi man'u wujudil faswi bil farad, karena itu dalil dakwah. Kalau nanti tidak berhasil man'u wujudil faswi, maka akan dicegah luhuri. Ini ilatnya kaki enggak luhur, ilatnya enggak jelas.
Kalau di situ jelas ilatnya, misalnya ketika menyamakan orang yang bersaksi zur sehingga mengakibatkan orang itu terbunuh, mengakibatkan orang yang didakwa ini terbunuh dengan saksi zur, maka harus dikisos, disamakan dengan orang yang memaksa orang lain membunuh kepada lain orang, sama-sama mengakibatkan kematian seseorang. Nah, di sini ilatnya dianggap tidak zuhur. Masa sinkronnya mana antara syahadah dengan ikrah? Kemudian kalau diterima untuk syahadah zur tidak mendobat. Lain kalau ikrah itu mendobat. Kemudian ketika tidak mendobat, ketika nanti sudah mendobat, masih perlu ditolak lagi bahwa itu bukan merupakan ilatnya asal. Ilatnya asli bukan itu. Ini cara penolakan. Setelah nanti diterima, maka akan perlu uji coba, perlu dikaji dengan qawadih. Dari beberapa qawadih, ini ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 20, tapi esensinya sama. Ini runtutan daripada qiyas. Namun tidak perlu kami ulangi dari awal dulu karena ya waktunya nggak nutut. Yang kita teruskan di antara qawadih adalah al-farqu. Maksudnya apa? Bahwa adanya farq dengan asli ini harus munasabah, harus sinkron, harus pas, harus cocok. Maka ketika nanti ditolak bahwa antara farq dan asli ini ada farik, ada pemisah, ada perbedaan, maka qiyas itu akan menjadi cacat, akan terjadi qawadih, akan menjadi cacat, sehingga hukum yang telah dirumuskan ini tidak akan bisa disepakati antara mustadil dengan muhrim. Tapi bukan berarti mustadil nanti tidak bisa untuk merumuskan, ya sudah tetap biasa saja sesuai dengan etikanya sendiri-sendiri. Paham? Nah, farik itu memisahkan, membedakan. Ini ada farik, ada sekat yang nggak bisa disamakan. Nah, menurut Qaul Asah di dalam farqun itu adalah mu'aradotun bi'ibda'i qaidin fi iltiyati hukmil asli taj'al syartan bil hukmi bi an taj'ala min illati, menentang kepada mustadil dengan cara menjelaskan bahwa ilat yang dipakai di dalam hukum asli yang menjadi syaratnya hukum tersebut adalah ada qaid, ada kekhususian yang tidak sama dengan farq. Paham? Di dalam qawad farqun yaitu dengan cara menjelaskan bahwa hukum ilyatul hukmul asli ini yang ilat yang dijadikan
syarat hukum ini mempunyai kekhususiaan, mempunyai kekhususian itu apa ya? Mempunyai koyek yang berbeda dengan farad, sehingga tidak bisa Anda mengkiaskan farad itu kepada asal. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan an-niyat fil wudu wajibatun katayamum bijami toharoh an hadasin. Ini kalau kita kritisi ya tetap niat mengkiaskan wudu dengan tayamum itu lam yasihah, karena memang hukumnya tayamum itu setelahnya wudu. Akan tetapi di dalam rumusan fikih hal itu bisa terjadi. Nah, karena sudah sama-sama ada, kemudian dalam rangka untuk memperkuat dalil wajibnya niat yang sebenarnya sudah dijelaskan dengan beberapa dalil, diantaranya innamal a'malu binniyat, dengan pakai iktibaru umumil lafzi la khususis sabab. Kemudian kedua, perkara yang dinafikan padahal maujud itu lebih dekat dimaknani dengan adab syihah daripada adabul kamal. Berarti kalau ada wudhu tanpa niat lebih dekat dimaknani tidak sah daripada tidak amal. Jadi bahasan yang pertama dulu tentang apa itu namanya bab alfaz, yang di sana itu ada dalil tadhammun, menyimpan lafaz lain. Ini yang disimpan tersebut adalah kamaluha atau sihatuha. Itu sudah lampau, sudah dijelaskan pada awal-awal. Tapi contohnya ya tetap sama, seperti hanya di dalam nahmu itu sampai mencontohkan apapun ya tetap ja zaitun apa zaitun apron. Cuman dalam gambarannya beraneka ragam. Jadi tidak harus contoh yang berbeda-beda, tidak gitu. Kalau di dalam Doraba zaitun amron, amron pas mencontohkan maf'ul, zaitun pas mencontohkan fa'il, terus zaitun juga mencontohkan irob rofa yang mufrad, bisa mufrad. Nah, kemudian yang tandanya fa'al doma, itu nanti yuk, terus tetap itu saja. Namun pandangannya berbeda. Dulu sudah disebutkan di dalam masalah niat ini dengan pakai dalil innamal a'malu binniyat dengan dalil-dalil yang konkret. Lalu untuk memperkuat dikatakan wajib di dalam wudu itu niat karena disamakan dengan tayamum. Kalau tayamum ini sudah muttafaqun alaih, wajibnya niat karena qala ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba ay tuksidu turaban tayyibah inda Syafi'i, tuksidu ardon tayyibah inda Malik dan sebagainya. Itu penafsiran yang berbeda, tapi yang disepakati tayammamu ay tuksidu qasdun berarti harus niat. Kan sama-sama toharoh min hadas atau an hadas. Lalu mu'aridnya, mutaridnya, ini yang disebutkan, yang mengatakan ini ada farid, tidak bisa kau kiaskan dengan tayamum. Seperti Hanafi mengatakan illa tuwujub bin niyat fil asliyah toharoh al-muqayyadah bin turab fala yuqasu bi at-taharah allati laysat bin turab bisul wudu wal ghusli wa ghairihima. Kamu jangan mengada-ada, ini ada farid aslinya itu. Masalahnya toharoh bin turab. Toharoh bin turab ini toharoh yang luar biasa, makanya perlu niat. Kalau sudah biasa nggak perlu niat. Kalau yang dengan wudu kan yo wajar-wajar, seperti
dalam masalah puasa itu yang wajar itu ya nggak perlu niat pada waktu malam, baru yang tidak wajar itu baru harus niat di waktu malam. Mulai cara Syafi'i, kayak Hanafi gitu. Ini apa itu namanya, diantaranya contohnya, artinya diantar alamin ilati tanbihun ala taujihil mu'arodoh. Cara pandangnya mu'arodoh yaitu berlawanan, bertentangan. Dalam hal ini mustadil yaitu Syafi'i mengaku bahwa sifat yang mustarok antara asli dan far'i itu adalah ilah. Sifat yang mustarok bukan ilah. Tapi Mu'tarid mengaku, menuduh bahwa ilat itu adalah sifat dengan khusus, yaitu dengan yang ada tuak itu, yang mana hal ini tidak ditemukan di dalam far'un. Makanya nanti akan ada, saya terima kalau itu ada ilatnya, tapi dalam far'unnya nggak ada, gitu. Naslimu anda mu'alalun lakin muslimu anak wujudahu, saya tidak terima ini tidak wujud ini, gitu kan ya. Itu cara di dalam munuk, dalam masalah pencegahan. Kenapa? Jadi itu dan dijamin berarti kalau kata tayamum, bahwa tayamum itu aslu hukumnya adalah wujubun niat, wasfunnya buat toharoh. Nah at-toharoh biturab aikadu torodat turobiyatan namun telah toharoh. Ini satu. Kedua, dengan cara ibda'u mani'in fil far'i yamna'u min subuti hukmil asli fi, yakni ibda'u khususiyatin fil far'i taj'alu mani'an minal hukmi, yaitu ada mani', menjelaskan ada mani' yang mencegah hukumnya di dalam far'i, yang mencegah subutu hukmil asli di dalam far'i. Jadi itu menjelaskan kekhususian di dalam far'i ini akan menjadikan manek untuk hukum. Berarti beda dengan atas. Berarti apa? Kalau di atas dianggap ilat yang ada di dalam asli itu adalah punya kekhususian. Kalau sekarang ilat yang ada di dalam far'i ada kekhususian yang menjadi manek. Contoh, Hanafi mengatakan yuqatu al-muslim bil-dhimmi ka ghairil muslim bi jami'il qatli al-udwan. Karena ada qauli ta'ala annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, di situ umum. Sehingga kalau ada orang Islam membunuh kafir dhimmi harus dibunuh, diqisas. Seperti halnya dhimmi membunuh kepada kafir muslim, berarti dhimmi membunuh kepada dhimmi. Makanya hukum qisas kalau dipraktekkan di Indonesia akan selalu bertentangan, tidak mungkin. Kalau kita pakai kaulnya mazhabnya Imam Syafi'i, orang Islam membunuh non-Islam akan tidak diqisas, tapi sebaliknya Nanti kalau kita menggunakan konsepnya Imam Syafi'i atau Imam Hanafi, diqisas. Nah ini mungkin pas di Indonesia. Nah tapi nanti bagi orang yang bersikeras dengan Syafi'i bisa menjadi protes, ngamuk semacam ini. Makanya tidak usah dengan pakai dasar hukum Islam, tapi harus pakai ruhul Islam, di mana ada sebagian ulama yang bisa dijadikan pedoman. Itu saja, tidak usah kita paksakan harus hukum Islam. Kalau hukum Islam nanti bingung. Tapi kalau tidak pakai hukum Islam, pakai hukum yang undang-undang, tapi undang-undangnya pakai ruhul Islam, tidak keker, yang disepakati oleh semuanya pihak. Lalu tadi itu Syafi'i biadal Islam fil far'i mani'un minal qawat.
Islam itu bisa mencegah dari kawan. Islamnya far'i, berarti kekhususian Islamnya far'i ini bisa mencegah untuk dianalogikan dengan khairil muslim, dibalik dengan di atas. Kenapa? Karena al-Islam yaqulu wa la yu'la alaih. Islam itu yaqulu wa la yu'la alaih, tidak bisa diungguli. Nah, ini kekhususiannya Islam. Sementara jadi an-Nasyafiyah jala Islam al-qatil fil far'i mani'an min hukmil qisas ya adamil mukafa'ah fiddin, karena agama enggak sama. Wa yufariqu subutu qisasi dhimmi bil dhimmi lil mukafa'ah bainakuma. Berbeda dengan tetapnya kisahnya dhimmi dengan dhimmi karena ada kesinkronan di antara kedua farq dan asli. Padahal cara kaidah wal mani' minasyai' fi quwwatil muqtadi linaqidi. Ketika mencegah sesuatu, menolak sesuatu, ini berarti sama halnya memberikan keputusan hukum sebaliknya. Berarti kalau menolak di situ untuk disamakan dalam qisas, berarti menuntut untuk menghukumi tidak boleh di qisas. Paham? Berarti fayakunu al-mani' fil far'i wasfan yaqtadi nabi taqidul hukmi alladhi asbatahu al-mustadil. Karenanya disebut dengan mani' fil far'i. Di sini kekhususian yang ada di dalam farq tersebut mencegah di dalam farq. Berarti atau yang mencegah di dalam farq adalah berupa sifat yang menuntut untuk hukum sebaliknya yang sudah ditetapkan oleh mustadil. Inilah yang disebut mu'aradhah fil far'i. Jadi menentang, menolak tentang di dalam farq. Jadi diterima memang dilatih, tapi di dalam farq ada kekhususan yang tidak bisa. Nah, di kisahnya orang Islam di dalam farq dengan cara dhimmi, yang di situ farq, arti farqnya adalah qisasul muslim. Dengan dhimmi karena mengambil dari qauli ta'ala wa kadzabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Pakai ini kok. Nah, kafir muslim, nah yang dimaksud kafir muslim sama dengan muslim selainnya muslim itu al-aslu. Sifatnya apa? Sifatnya wa al-qatlu al-amdu al-udwan. Berarti intinya ada farik antara farik dengan asli. Yang pertama karena far aslinya punya kekhususian yang tidak bisa mutaaddi terhadap farik. Yang kedua, farqnya punya kekhususian sehingga mencegah untuk mengikuti kepada asli, sedangkan mencegah itu sama halnya menuntut hukum sebaliknya. Paham? Nah ini tapi suwe. Jadi ingin gelis yo, ya suka makan juga. Jadi memang gitulah hamunya apa tuh konsekuensinya semacam itu kan. Insya Allah kita paham. Tapi lah kita mulai pelak ketemu ya gak apa-apa kalau ingin semacam itu. Au bihima, atau menjelaskan ada khususnya kedua-duanya. Ibdaini ma'am, di dalam farqnya ada sesuatu, di dalam aslinya juga ada sesuatu. Wakila al-farqu al-salis akot. Malah ada yang mengatakan farqu yaitu menjelaskan ketidaksinkronannya farq punya khususian, asli punya khususian. Yani kedaul khususnya ini paham. Dan ini do'if. Cuma do'ifnya ini
bin nazar ila hasril farqi fihi, kalau kita menjelaskan atau meringkas bahwa farqun itu di dalam ibda'aini. Kalau tidak, ya farqunya sudah hasil, satu saja sudah hasil, farqunya saja sudah hasil, aslunya sudah hasil, apalagi kamu bisa menjelaskan kecacatan kedua-duanya, lebih hasil, berarti lebih kuat, bukan dhaif. Dhaif ini dari sisi pendapat yang mengatakan bikhususnya ini bukan pendapat, bukan masalah hasilnya, kalau hasilnya malah justru lebih kuat. Ada. Wal asa annahu farqai qadihun fa ikilah inna bisalis abidhaib su'alani. Al nabi jawazi ta'addudil hilal. Menurut al-asal farik itu termasuk qadih. Walaupun kita mengikuti pendapat yang ketiga, yaitu harus mampu menjelaskan ketidaksinkronan kedua-duanya, yakni farik dan asal. Walaupun juga kita mengatakan boleh ta'addudul ilah, artinya ilat yang ditolak itu mungkin masih ada ilat lagi. Kenapa? Li'anna yasri bi jam'il mustadil, dengan qadih ini kalau kita mampu mengurai satu saja berarti akan menolak untuk mengumpulkannya mustadil dari beberapa ilat yang ta'addud, sehingga dia tolak akhirnya ilatnya hanya satu, tidak begitu kuat. Dan misal kalau di situ ta'addudul hilal, kalau wudu tadi ilatnya satu adalah toharoh yang sama dengan tayamum, kedua ilatnya ibadah mahdhoh dengan dalil bukan sarana, ibadah mahdhoh karena kenapa bukan sarana, tapi karena wudu itu diperintahkan tidak hanya ketika punya hadas, tapi qauli ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, itu mutlak. Pokok yang penting kita akan sholat diperintahkan untuk wudu, cuman tidak wajib, hanya wudu tajdid itu sunat. Oh berarti ini ibadah mahdhoh. Kalau tawasul sarana ada kesunatan untuk tajdid. Nah, ini. Nah, ketika nanti sudah yang ditambah itu kalau mahdhoh berarti karena jerat firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau di situ ya budullah ibadah siapa harus mukhlishina lahuddin. Mukhlishin berarti dengan niat. Asalnya diperkuat dengan dua dalil ini, dua ilat ini, tapi ketika tadi sudah dilemahkan, akhirnya tidak mampu untuk campur hilal, hanya tinggal separuh, berarti orang kuat bukan bawang. Tapi ya, gunanya semacam itu. Kenapa kok di situ diperbolehkan untuk atau kenapa itu disebutkan dengan qadih yang bisa diterima? Karena kalau tidak ada qadih maka tidak akan terhalang, yakni tidak ada halangan untuk menghukumi seenaknya saja. Walasin fakilun. Kalau tidak ada qadih, tidak dirot sakarpe ngomong. Makanya disinilah perlunya adanya rot-rotan terhadap orang-orang Wahabi, apa. Kenapa? Kalau tidak seenaknya saya dianggap benar semua. Makanya perlu ada kuwadih gitu ya. Paham? Walasin batilun walais wakila laisa biqadhihin. Menurut itu tidak termasuk qadih.
Wakilah kadzalik alal qaul bi anna bisali su'alani la su'alun wahid. Kalau di situ ada, berarti kalau di situ menurut qaul yang ketiga, yakni harus menjelaskan tentang kelemahan di dalam farq dan asli. Ini ada dua pertanyaan, tidak satu pertanyaan. Tidak boleh kita mengejarkan satu masalah dengan dua pertanyaan, itu tidak boleh. Karena mengumpulkan as'ilah yang mukhtalifah itu tidak diterima. Maksud daripada soalan wahidan, yaitu soalan wahidan, tidak soalan. Kalau soalan wahidan berarti satu, maksudnya ittihadul maksud. Gini kukatul jam'i. Kalau di soalan ini berarti harus ada mu'aradatu ilatil asli bi ilatin, dan harus ada mu'aradatul far'i dengan ilat yang lain. Jawab. Nah, kalau jawabnya bagaimana? Ya, sudah, kalau tadi itu sudah dibatalkan, jawabannya ya kita mencegah kalau di situ adanya mubda fil asli yang disebutkan di dalam asli tersebut, khususnya di dalam asli itu juz'an minal ilat. Turab itu bukan juz'an minal ilat, juz'an itu ilat itu. Nah, itu harto. Berarti ini seperti hanya model qaul bil mujad. Nanti kita melempar sebagian. Nah, kita melempar sebagian. Terus itu harus saja. Lah buktinya apa? Jadi ya tinggal nanti kekuatan di dalam menyampaikan bukti kalau turab itu tidak menjadi syarat. Ya carikan contoh di dalam masalah thaharah yang tidak dengan turab, yang di sana tetap berkewajiban untuk niat selain di dalam babul wudu. Dan juga menolak bahwa far'nya itu mani anil hukmi. Tidak bisa mani anil hukmi dalam Khalifah. Tidak bisa mani anil hukmi dengan adanya agama saja. Sebab apa? Agama saja juga bisa mani anil hukmi. Sebab di dalam masalah orang Islam dengan tidak Islam itu agama itu tidak apa itu namanya keutamaan seseorang tidak berarti harus mentiadakan kisos. Contoh, wong alim, ulama bisa, bahkan wali membunuh orang jahil. Ini kan nggak ada sinkronnya sama sekali dari ya luas biuh hal ini, tapi tetap dikisos kan. Berarti kan tidak karena itu. Umpama kan wis. Wa annahu yajuzu ta'addudul usul. Dan di dalam masalah qiyas itu boleh kita menggunakan beberapa asal. Asal yang double itu boleh seperti kemarin. Satu farq dengan berbagai usul, baik itu hukumnya berbeda atau sama. Yang berbeda contohnya akun itu seperti halnya Abawaini di dalam masalah apa itu namanya nafkah, tapi tidak sama qisas, tapi tidak sama di dalam apa itu namanya tazawuj, pernikahan. Jadi sisanya bapak kan nggak boleh, tapi kalau sisanya anak boleh, saudara boleh. Jadi di dalam masalah, satu masalah sama dengan abun abawaini, tapi satu masalah sama dengan ibnul am. Nah ini kalau di dalam masalah dia ini sama dengan abawain, tapi di dalam masalah tazawuj tidak sama dengan ibnul am dan lain sebagainya. Ini boleh semacam itu. Yang sehingga ketika nanti ditolak salah satunya berarti apakah ditolak salah satunya batal semua? Ini masih
apa itu namanya kaulani. Makanya walau kuriko baina fatin walau kuriko baina wa aslin minha bainal usul apa aslin ini baina aslin minha kafa fil asal. Jadi umpama ditolak salah satu netok ngoten mawon wis apa namanya batal semua. Artinya boleh ta'addudul usulul mustadil yang dijadikan untuk kias fardin wahid supaya untuk memperkuat dalam dugaan hukum, karena hukum fikih dugaan zone ben kuat. Dan ini berarti sesuai dengan ulama yang memperbolehkan ta'addudul ilal. Contoh seperti tadi sudah disinggung masalah tayamum, masalah niatnya wudu bisa kita kiaskan dengan tayamum, juga bisa kita kiaskan dengan sholat karena sama-sama ibadah. Dan sholat juga bisa diulangi dalam rangka untuk melakukan kesunatan walaupun syaratnya berbeda. Wakila yang tadi ta'addudul wa ini jawizat ta'addudul ilal. Kalau ta'addudul ilal boleh, ilal murakkab boleh, tapi ta'addudul usul tidak boleh. Kenapa? Intisari maksud dari mangkar maksud bagi dirinya. Maksudnya hukumnya sudah cukup. Kalau kita tambah-tambahi usul malah justru akan menambah rancang. Berarti wa'ujab wa intisar ala su'alin wahid. Dalam hal ini para ulama mewajibkan dalam pertanyaan itu satu, jangan double. Berarti kalau nanti usulun atau usulaini, aslaini atau usulun, nanti kan pertanyaannya akan menjadi banyak. Nah, akan menjadi banyak, jadi tidak boleh. Jadi cara ilmu jidal tidak boleh yang semacam itu. Kenapa firson ala dawti? Supaya terjadi bisa membatasi. Makanya qul wala yaridu alaina ingkar min jinjin kama alzama bil amati fa inna jawazna ta'addudaha wa in atat ila nasri. Lek cara saya amati, saya tetap memperbolehkan walaupun akan berakibat nasrun, akan berakibat rancau. Karena kerancauan di dalam masalah perkara yang masih diperselisihkan itu lebih banyak daripada yang disepakati. Bahkan kadang layak suruh intisar. Seperti halnya mutarid langsung menerima, itu kan juga ada intisar. Nah, lek ngengkelan yo. Nah, makanya apakah khawatir ini mimbabil kias atau bukan? Sebenarnya ini bukan kias. Bukan kias. Kalau kias ya sudah musawatul farqi lil asli bil jami' itu saja. Ini hanya mutamim atau bisa dikatakan ilmu jidal, ilmu ngengkel, betul kan? Ilmu ngengkel. Karena tidak masuk di dalam arkanul kias. Ya cuma nanti akan ada kias itu kan ada kias yang sahih, ada yang kias yang fasid. Nah, ketika ada kuwatir itu kiasnya tidak sahih. Tapi tidak sahih kan juga India. Kedua masalahnya. Dan makanya lebih cenderung itu masuk di dalam masuk di dalam ilmu jidal, bukan dalam usulul fikih. Makanya di dalam jamu jawame tidak direspon semacam ini, malah tidak disebutkan seperti hawatul awame, kalau jawame tidak ada yang semacam ini malah. Contoh, jadi kalau menurut subuki wal hak yang benar ya oleh itu kan. Wakilah yang jujur ta'adud mutlakon wakot layak suruh intisab biayu sulimal mutarid. Contohnya ta'adud usul ikon aniyamnya berwudu wajibah kiasan tayamum wikonimat wa harotami wa ala sholah wa ghariyah min anabuma ibadatani ma doni bidalil anak wudu yusrohu indah kurisonatin wa ilam yakun boh bisa. Nah ini kan yuk usul dan nanti mami
mengakibatkan bagi mu'taridnya kan harus energinya luruh satu batal, terus yang satu ya bingung mana punya. Cuman bagi orang yang memperbolehkan ta'addud, yakni memang betul ada, kalau nanti sudah bisa memisahkan itu tidak sinkronkan, menganggap tidak sinkron, mengatakan ada perbedaan antara farq dengan asli, satu saja sudah cukup untuk khatibul asal, karena dengan satu bisa membatalkan maksud. Wakilah juga layak biar cukup, ya harus dibatalkan keseluruhannya karena masing-masing istiqlal dalil sendiri. Wakilah yakfi iko soda ilhaq bimajmu'ima, kalau memang ilhaqnya dengan kedua-duanya ya cukup dengan satu jawaban. Hai ma'afardi salahiyati kulli waqitin ilhaq. Kenapa lil alimatku yaqtulu bi toli juz'i. Kemudian wafik isma fi isaril mustatil ala jawabi aslin wahid minha. Mustadil meringkas atas jawaban aslin satu, di mana mu'tarid sudah memisahkan di antara jameknya. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, yakfil usulil maksud bitafyan makhidin minha. Jadi ketika mu'tarid itu sudah menjelaskan tentang kelemahan kedua-duanya, lalu ditolak oleh mustadil satu jawaban satu saja, ya cukup. Karena apa? Sudah istiqomah kan, sudah satu kata sudah cukup. Yang itu umpama kalau sebutkan nggak masalah. Kalau seperti tadi di dalam masalah niatnya wudu, setelahnya di kesemuanya ditolak yang satunya, buktinya ini dalam tayamum tidak ada persyaratan. Aku di dalam masalah niat ini tidak ada persyaratan, tidak ada hubungannya dengan turab. Itu saja sudah istiqomah cukup. Berarti dalilnya sudah selesai, gitu. Wasari ora cukup no, karena dia sudah mempunyai kesanggupan untuk menerima, untuk jenenge wis wani debatan nang kono. Berarti sudah punya kesanggupan untuk menolak kesemuanya, hanya itu saja. Nah ini ta'addudul usul memang tidak dijelaskan oleh Kiai Musannif apakah ilat di dalam usul niku mutahidah mutarifah, ilatnya sama atau tidak sama terserah. Yang sama berarti diperkuat dengan dalil-dalil yang banyak. Pun di antaranya lagi wa minha fasadul waqti, di antara qawatir